Ada hasil karya yang ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO pada 31 Oktober 2017 lalu. Memang karyanya seperti apa ya? Simak aja channel Liamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 Januari 2021. Liamai masih berada di Museum Trowulan Mojokerto. Ini merupakan video terakhir di Museum Trowulan ya. Setelah sebelumnya Liamai upload 4 video. Teman-teman bisa cek pada link di atas ya untuk melihat keempat video tersebut. Atau Liamai sisipkan linknya di deskripsi ya, jangan lupa dicek. Nah, kita sudah masuk ke ruangan sebelah kanan setelah patung Buddha tersebut ya teman-teman. Ruangan ini sebelumnya untuk menyimpan koleksi cagar budaya berbahan logam seperti koleksi mata uang kuno, kemudian alat-alat upacara seperti bokor, perdupaan, lampu, cermin, guci, genta. Terus ada juga alat musik dan senjata. Mungkin benda-benda itu sekarang sudah diletakkan di gudang ya teman-teman. Nah, sekarang nih ruangan ini diisi benda-benda yang berkaitan dengan cerita Panji. Mungkin teman-teman semasa SD pernah mendengar cerita Panji ya. Jadi cerita yang berawal dari cerita lisan di Jawa Timur ini telah digubah oleh masyarakat penerimanya ke dalam berbagai bentuk seni lain seperti seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Secara umum, cerita ini berkisah antara dua tokoh, yaitu Raden Panji atau Kudawaningpati atau disebut juga Inu Kertapati, yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Jenggala. Dan satunya lagi adalah Galuh Candrakirana atau Dewi Sekartaji yang memiliki arti putri yang cantik bagai sinar bulan. Nah, putri ini merupakan putri dari kerajaan Daha atau Kediri, teman-teman. Kedua putra-putri raja ini sudah diperkenalkan satu sama lain oleh orang tua mereka sejak kecil. Namun dalam berbagai varian ceritanya, perjodohan itu menghadapi berbagai tantangan. Kayak sinetron-sinetron zaman sekarang itu loh teman-teman. Kisah ini diyakini merupakan gubahan yang mengacu pada peristiwa, tokoh sejarah, dan budaya yang terjadi di wilayah Jawa bagian timur, yaitu sekitar abad ke-12 Masehi. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bangga nih karena cerita Panji ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO loh. Wah, apa sebabnya nih ya cerita Panji menjadi sepopuler itu? Nah, jadi nih teman-teman, cerita Panji itu memiliki autentisitas karya pujangga pada masa kerajaan Majapahit dengan latar tempat yang benar-benar nyata seperti Jenggala, Kediri, Urawan, dan Gagelang. Cerita Panji juga merefleksikan kreativitas dan kearifan lokal orang Jawa zaman itu. Jadi nilai kesejarahan ini dibalut secara fiktif sehingga cerita ini mudah dinikmati dan mampu berkembang luas di masyarakat. Cerita Panji berkembang seiring dengan tumbuhnya Majapahit di wilayah Nusantara. Tak hanya dikenal di Bali, Lombok, Sumatera, cerita ini pun dikenal sampai semenanjung Melayu, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Bahkan diadaptasi ke dalam kearifan lokalnya masing-masing. Keren banget kan teman-teman? Cerita rakyat yang populer seperti Ande-Ande Lumut, Keong Mas, dan Golek Kencana juga diyakini merupakan turunan dari cerita Panji ini. Nilai-nilai universal yang terkandung di dalam kisah Panji dan turunannya ini menjadikan mudah diterima oleh masyarakat dan hidup dalam beragam media seni. Keragaman inilah yang menjadi kekayaan budaya dan tetap lestari. Relief-relief yang menggambarkan cerita Panji dari abad ke-14 Masehi dijumpai pada candi-candi di Jawa Timur loh teman-teman, seperti Candi Mirigambar, Candi Surawono. Kapan-kapan ya Liamai upload tentang Candi Surawono. Jadi videonya itu emang sudah ada dari bulan sebelumnya teman-teman, cuman ngeditnya itu yang lama jadi nggak upload. Jadi teman-teman mohon dukungannya ya. Hehehe.
Nah, relief Panjinya juga ada di Candi Perwara pada Candi Tegowangi Kediri ya. Cuman waktu Liamai ke sana itu tutup karena pandemi. Jauh-jauh juga ya. Relief Panji juga ditemukan di Gunung Penanggungan loh teman-teman. Tapi di candinya ya, misalnya Candi Wayang, Candi Gajah, Candi Kendali Sada, dan Candi Selokelir. Nah, di masa Majapahit ini, relief cerita Panji tidak digambarkan secara lengkap, melainkan hanya beberapa adegan yang dianggap penting atau mewakili seluruh kisahnya. Kalau di Jawa Timur ya, cerita Panji melalui pahatan-pahatan itu digambarkan seorang ksatria dan kekasih Panji. Kemudian ada beberapa sahabat pengiring atau kadean atau punakawan itu loh teman-teman. Nah teman-teman, kita tidak menemukan naskah Panji dari masa Majapahit. Naskah-naskah yang berisi cerita-cerita seperti Panji Asmorobangun, Panji Semirang, dan sebagainya itu ditulis ulang jauh sesudah masa periode Majapahit. Ya mungkin naskahnya rusak atau memang tidak ada, hanya secara lisan aja ya. Teman-teman bisa meneliti sendiri. Ya ampun teman-teman, dari tadi Liamai nyerocos mengenai cerita Panji, tapi belum menjelaskan tentang istilah Panji itu sendiri. Jadi gini, istilah Panji yang digunakan sebagai tokoh utama dalam cerita Panji tersebut sudah dikenal sejak periode Kediri loh. Istilah tersebut merupakan nama gelar atau jabatan yang masih berhubungan dengan lingkungan istana yang mengacu kepada tokoh ksatria laki-laki, yaitu seorang raja, putra mahkota, pejabat tinggi kerajaan, kepala daerah, dan pemimpin pasukan. Istilah Panji atau Apanji atau Mapanji itu terus digunakan secara umum hingga masa Singosari dan Majapahit. Di masa Singosari, pejabat tinggi kerajaannya juga memakai gelar Panji seperti Rakrian Demung Mapanji Wipaksa dan Rakrian Kanuruhan Mapanji Anunda. Dalam kitab Pararaton juga disebutkan keturunan Ken Arok itu menggunakan nama Panji, antara lain Panji Anengah atau nama lain Anusapati ya, Panji Saprang, dan Panji Tohjaya. Nah, Liamai rasa cukup ya penjelasannya, seperti ini aja. Tunggu uploadan terbaru Liamai. Terima kasih ya sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.